Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam yang kedua diampuni dosanya, diangkat derajatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemes juga. Kayaknya puasa Syawal sebagian. Yang jawab salam ketiga saya doakan Allah mudahkan urusannya, Allah jadikan keluarganya salihin salihat, dan Allah jadikan kehidupannya lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan Allah kabulkan segala hajatnya, Allah sembuhkan penyakitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru semangat nih. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض والشفاعة والمقام اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه مصابيح الظلام أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة وهم معرضون صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين معاشر المسلمين والمسلمات hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di hari yang bahagia ini kita kembali kumpul bersama di tempat yang kita cintai ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat ini Allah jadikan ribuan rahmah dan barakah untuk kita semua, dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Mumpung sekarang masih bulan fitri, bulan Syawal, sebelum saya lanjutkan kajian kita, saya ingin berpantun dulu, boleh? Boleh berpantun, Pak? Boleh berpantun ya? Tergantian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Air galon, air kopi. Lupa lagi, cakep. Air galon, air kopi, air garam terasa asin. Mumpung di bulan fitri, izinkan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi mumpung kita masih di bulan fitri, jadi marilah kita semua buka pintu maaf kita. Mari kita saling bersilaturahim, saling memaafkan, dan saling menggembirakan gitu. Jadi 3 catatan ini, saling memaafkan, saling bersilaturahim, dan saling menggembirakan, itu dimuat dalam satu hadis Rasulullah SAW dari Tabrani dan Hakim. Rasul pernah mengatakan depan sahabatnya, kata beliau, salasun man kunna fihi, salasun ada 3 golongan
man kunna fihi, barang siapa ada di antara kalian salah satunya, apalagi tiga-tiganya, maka kata Nabi, hasabahullahu hisaban yasira, maka Allah akan menghisabnya dengan hisaban yang ringan. Yang kedua, wa adkhalahul jannata bi rahmatih, dan Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga dengan rahmatnya. Dapat hisaban ringan dan masuk surga. Subhanallah. Kata sahabat, ya Rasulullah, manhum atau mahiyah, ya Rasulullah, siapakah tiga golongan tadi? Semoga kita semua termasuk di antaranya. Kata beliau, yang pertama, siapa yang ingat yang pertama apa? Apa yang pertama? Lupa ya. Yang pertama adalah tu'ti man haramak. Yang pertama, tu'ti man haramak, berilah orang yang tidak pernah mau memberi. Yang kedua, wa tasilu man qata'ak, putuskan tali silaturahmi yang telah putus. Dan yang ketiga, wa ta'fu amman zalamak, dan maafkan kesalahan orang lain yang telah menzalimimu. Fa idza fa'alta dzalik, maka apabila kamu sudah melakukan tiga hal tadi, maka jaminannya adalah Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Fa idza fa'alta dzalik tadkhulul jannah, maka kamu akan masuk surga. Jamaah rahimakumullah, di antara kewajiban iman kita kepada hari kiamat adalah wajib beriman kepada yaumul hisab, hari hisaban. Jadi semua manusia akan dihisab. Kalau dari susunan keadaan kita di yaumul kiamah nanti, pertama adalah setelah kita dikubur, kita akan dibangkitkan. Kita akan dibangkitkan. Setelah kita dibangkitkan, kemudian sumal hasyru, kita akan dihimpun, dikumpulkan di satu tempat yang namanya mauqif. Setelah itu sumal qiyamu li rabbil alamin, dan semuanya berdiri, tidak ada yang duduk apalagi tidur, semuanya berdiri karena mengagungkan zatnya Allah Ta'ala. Berapa lama? Sangat-sangat lama. Dan matahari di atas kita kira-kira satu tombak. Ada yang keringatnya sampai betis, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai dada, bahkan ada yang sampai tenggelam dalam keringatnya, tergantung amal perbuatan. Mereka menunggu kita mau diapakan gitu. Itu tahunan seperti itu. Sehingga ketika mereka begitu, umat sudah tidak kuat lagi. Datang ke Nabi Adam AS, wahai Adam, engkau adalah bapak kami, mintalah kepada Allah agar segera diputuskan apa yang akan kami terima. Apa kata Nabi Adam? Aku tidak berani, aku malu kepada Allah Ta'ala karena berdosa kepadanya. Datang ke Nabi ini, ke Nabi itu, semua Nabi didatangkan, tetapi satu pun tidak ada yang berani malu kepada Allah Ta'ala. Hingga terakhir datanglah mereka kepada baginda Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, akhirnya Allah pun meneruskan. Setelah mereka berdiri di situ, setelah tahunan, kemudian summal arad, kemudian dipisahkan mana Nabi Adam dan umatnya, mana Nabi Nuh dan umatnya. Semua Nabi dan umatnya dipisah-pisah, disekat-sekat. Nah kemudian di antara mereka juga dipisah-pisah lagi. Mana tukang adzan gitu, mana tukang sholat jadi imam, dipisah-pisah semuanya. Terus mana mazhab Syafi'i, mana mazhab Maliki, mana mazhab Hanbali, mana mazhab, semua mazhab dipisah-pisah. Oh kita bikin mazhab baru, misalnya
Madhab siapa nih? Ada lagi kelompoknya nanti dipisah-pisah. Nah setelah dipisah-pisah, summa su'al, summa tatayarus suhufu, kemudian buku-buku catatan amal berterbangan seperti salju. Semua buku amal berterbangan seperti salju. Kemudian diambillah oleh mereka. Ada yang mengambil dengan tangan kanan, ada dengan tangan kiri, ada juga dengan punggungnya, tergantung amal perbuatan mereka. Nah, kemudian mereka ditanya dan dihisab. Ditanya dan dihisab tentang apa-apa yang telah mereka rasakan kenikmatan di dunia ini. Jadi semua manusia akan dihisab di hari itu, kenikmatan-kenikmatan. Nikmat dia makan, nikmat dia minum, dia punya harta benda, niat punya jabatan. Jadi semua nikmat-nikmat yang dia rasakan akan ditanya dan dipertanggungjawabkan. Dalam surat At-Takasur terakhir Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian mereka benar-benar akan ditanya hari itu 'anin na'im, tentang segala kenikmatan. Semakin banyak nikmat yang kita rasakan, maka semakin lama dan panjang hisabannya. Pada zaman dulu pernah Nabi Isa alaihissalam disuruh membangkitkan orang yang sudah mati ratusan tahun. Kata kaumnya, "Wahai Isa, jika engkau seorang nabi dan punya mukjizat, coba bangkitkan orang yang sudah mati ratusan tahun lamanya." Kemudian Nabi Isa bermunajat kepada Allah Ta'ala, hingga akhirnya ada yang meninggal ratusan tahun dibangkitkan. Setelah bangkit dalam kuburannya, ini orang marah-marah yang dibangkitkan, ngomel-ngomel dia, marah-marah. Nabi Isa menganggap dikira marah kepada dia. "Kenapa kamu marah kepada saya? Tugasku hanya membangkitkan kamu karena umatku membutuhkan bukti bahwa aku seorang nabi." Kata orang itu, "Saya tidak marah kepada Anda wahai Isa. Aku kesal dalam kuburanmu." "Kesal kenapa?" "Saya punya harta jarum satu, itu selesai dihisab 70 tahun lamanya. Satu jarum, Pak. Kalau 2 jarum, punya mobil, punya tanah, punya rumah, punya ini itu. Subhanallah, itu hisaban yaumul qiyamah." Dan dalam kitab Durratun Nasihin, diambil dari kitab Tanbihul Ghafilin, setiap manusia punya nafas, bernapas setiap sejam sekali. Kurang lebih bernapas 1 jam sekali, sekitaran 180 kali bernafas, keluar dan masuk, dihirup dan dikeluarkan, 180 kurang lebih. Nah sekarang dikalikan Pak, 1 jam sebanyak itu dikalikan 24 jam, 24 kali jadi berapa? Ada yang pintar matematika di sini? Itu sehari. Nah kemudian 1 kali kita bernafas, keluar, dihisap, dihirup, maka akan ditanyakan nafas tersebut. Ketika kamu hirup nafas baru dan dikeluarkan, apakah ingat kepada Allah Ta'ala? Itu akan ditanya nanti di yaumul qiyamah. Itu baru nafas saja, belum kedipan mata. 1 kedipan, 2 buka lagi, tutup, buka lagi, itu pun ditanya waktu kedipan mata. Lidah kita berucap A, Ba, Ta, itu pun akan ditanya nanti. Telinga kita belum mendengar apa, belum kakinya, belum tangannya. Makanya pantas sangat lama hisabannya. Ini kaitan dengan badan kita. Kemudian kita punya harta pun ditanya nanti. Nah oleh karena itu, seorang nabi yang paling kaya dan paling berkuasa adalah Nabi Sulaiman bin Dawud alaihissalam. Dalam kitab Tabrani, beliau adalah nabi yang paling terakhir masuk surga.
Sebagian mengatakan di dalam kitab At-Tabrani, jadi setelah nabi-nabi masuk surga semuanya, beliau masih dihisab selama 40 tahun baru selesai. Selesai itu baru masuk ke surga. Dan sahabat Nabi SAW bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah orang terkaya, sahabat terkaya, Abdurrahman bin Auf. Dan beliau adalah sahabat Nabi paling terakhir masuk surga. Kenapa? Karena hartanya banyak. Di Arafah kira-kira siapa paling kaya ya? Halo? Di Arafah paling kaya siapa? Paling terakhir ke surga tuh. Kenapa? Hisabannya lama. Nah, maka oleh karena itu di antara yang bisa meringankan hisaban adalah lakukan 3 hal tadi. Maka insya Allah yang tadinya lama dihisab masuk surga lama, insya Allah bisa cepat masuk surga. Karena apa? Karena sebentar dihisabnya. Dan tata cara atau cara-cara Allah menghisab umatnya itu beda-beda. Ada yang dihisab mudah, tidak ribet, mudah. Ada yang susah dihisabnya. Kemudian yang ketiga, ada yang dihisabnya rahasia, sembunyi antara dia dan Allah Ta'ala. Ada juga yang terang-terangan dihisabnya, tergantung amal perbuatan dia. Kalau dia di dalam dunia suka bermaksiat secara terang-terangan kepada Allah Ta'ala dan diperlihatkan, dipertontonkan kepada umat, maka dihisabnya pun akan seperti itu, dipertontonkan nanti di depan semua orang yang dibangkitkan. Tapi jika dia bermaksiat sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu, maka dihisabnya pun sama, akan sembunyi antara dia dan Allah Ta'ala. Dan bahkan ketika dihisab sembunyi-sembunyi, dosanya dia pun Allah ganti dengan kebaikan, karena disembunyikan dosanya. Ada juga yang dimuliakan, dihisab dimuliakan, dihormati, diagungkan. Dan ada juga yang dihinakan, tergantung amal perbuatan. Dan semua makhluk akan dihisab dari kalangan manusia dan jin. Hanya 2 makhluk yang dihisab, manusia dan jin. Kalau binatang tidak dihisab, meskipun dia nyuri makanan kita, nggak dihisab. Ayam siapa nih? Ente haram ini punya saya nih makanan. Nggak bisa, ayam nggak disiksa. Cuma nanti dosanya si ayam itu nanti ke siapa? Ke yang punya. Ketika ayam orang masuk ke rumah kita, terus dia berak di tempat kita, maka tanggung jawab pemiliknya bahwa ayamnya berak di tempat dia. Sama kayak kucing juga. Kucing, kita punya kucing diliarkan gitu. Ternyata dia mencuri apa? Mencuri lauk. Itu ikan di rumah kita. Yang tanggung jawab bukan si kucingnya tapi pemiliknya. Atau dia mungkin berak di rumah kita. Nah, nanti pemiliknya tugasnya tuh, bukan satpam, Pak, bukan. Jadi tidak akan pernah dihisab. Termasuk malaikat pun tidak akan pernah dihisab semua perbuatan mereka. Jadi mereka punya kebaikan-kebaikan zikir sepanjang tahun pun tidak ada pahala buat mereka. Nah, pertanyaannya, kira-kira malaikat masuk surga enggak gitu? Di awal diciptakan beribadah zikir kepada Allah Ta'ala, apakah mereka akan masuk surga malaikat? Ini khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan tidak, karena mereka menikmati zikir mereka gitu. Karena malaikat yang di neraka, coba bayangkan Pak, malaikat-malaikat di neraka itu, mereka setiap hari di neraka terus, tidak pernah merasakan kenikmatan secara akal kita gitu kan. Mereka tidak mengeluh, saya beribadah kepada Allah Ta'ala setiap detik, tetapi tugas saya adalah menyiksa orang-orang yang ada di neraka. Mereka tidak mengeluh, karena itu kenikmatan bagi mereka.
Hadirin jamaah rahimakumullah, itu hisaban. Nah, 3 golongan tadi, yang pertama adalah, mumpung kita ini nih ya, jadi tiga catatan yang perlu kita ingat di bulan ini. Bulan bersilaturahim, bulan saling memaafkan, dan bulan saling menggembirakan. Yang pertama adalah tu'ti man haramak. Berilah orang-orang yang tidak pernah mau memberi kepadamu. Memberi apa? Banyak. Bisa memberi sedekah, bisa memberi senyuman, bisa memberi sapaan, dan lain sebagainya. Artinya kalau kita hendak memberi, yang paling utama adalah berilah orang yang tidak pernah mau bersedekah kepada kita. Itu luar biasa. Kalau kita sedekah kepada orang yang suka sedekah, itu hal yang biasa. Tapi sedekah kepada orang yang tidak mau bersedekah, ini luar biasa ini. Kasih hari ini sedekah, kasih sayuran, nih orang nggak pernah sedekah nih. Besoknya kasih lagi, terus dikasih. Nanti ketika dia beri terus sedekah, maka insya Allah sifat kikir dia akan berubah, akan terkikis nantinya, dan insya Allah dia akan jadi orang yang dermawan. Kita contohkan bahwasanya sedekah itu bagian daripada perintah Allah Ta'ala. Maka apabila dia sudah sadar dan menjadi orang dermawan, maka subhanallah, tugas kita sudah selesai. Sepanjang dia masih kikir, terus kasih. Luar biasa ya. Di dalam satu riwayat, di yaumul qiyamah nanti semua orang akan dibakar oleh api neraka. Ada yang tidak terasa panas, ada yang panas. Nah, di antara mereka ada yang satu ibu-ibu, dia melindungi dirinya dengan satu sapu tangan di dalam tangannya. Jadi dia lindungi dirinya, tubuhnya dari api dengan sapu tangan tersebut. Kira-kira kalau kita tutupi diri kita dengan sapu tangan, badan kita terbakar tidak? Terbakar. Yang tidak terbakar adalah yang tertutup dengan sapu tangan. Si ibu ini terus menutupi dirinya dengan sapu tangan itu. Ketika ditanya apa yang terjadi, apa yang dia jawab? Dia sepanjang hidupnya tidak pernah bersedekah, dan dia hanya bersedekah dengan sapu tangan itu sepanjang hidupnya. Dan satu genggam daging yang pernah disedekahkan dulu. Dan ternyata sedekahnya itu bisa menghalangi dia dari api neraka. Apalagi kalau kita rajin sedekah, nanti bisa berbentuk tameng sedekah yang pernah kita lakukan di dunia. Ini yang pertama. Atau kita tersenyum, kedua. Mana kedua adalah memberi senyuman kepada orang yang tidak pernah mau tersenyum kepada kita. Manyun terus, ada orang gitu kan, nggak pernah mau senyum, manyun terus. Ketemu manyun, senyum, kasih senyum. Karena sedekah itu adalah, atau senyum itu sedekah ya, sedekah. Jadi kalau orang kadang-kadang dikasih senyuman itu hatinya gembira, meskipun dia orangnya bagaimana, tapi kalau senyum itu subhanallah, hati gembira. Dan termasuk diantara yang membuat kita awet muda adalah banyak-banyak tersenyum. Dalam keadaan bagaimanapun, banyakin senyum, Pak. Berapa detik? Biar minimal 10 detik senyumnya, Pak. 10 detik. Coba aja, jadi orang marah bagaimanapun, kalau kita senyum, ya, itu bisa meredakan amarah dia. Sudah dia marah, kita ikut marah, ya tambah panaslah suasana. Datang ke rumah, isi ngomel-ngomel, anak juga sama, senyumin aja. Insya Allah kehidupan kita akan penuh dengan senyuman ya. Sifat para nabi itu at-tabassum. Sifat mereka at-tabassum adalah tabassum, tersenyum. Itu sifat-sifat para nabi. Diikuti oleh sahabat-sahabat. Kemudian tabi'in sampailah ke Baitul Izzah di sini. Harus tersenyum seperti ini.
Atau yang ketiga, mana ketiga, kita berikan kepada orang yang tidak pernah mau menyapa kita. Ada orang tidak pernah mau menyapa, pengennya disapa aja, pengennya disalamin aja. Kita yang awal, assalamualaikum, nggak usah nunggu dia salam, nggak usah, kita yang duluan. Itulah akhlak tawadu. Jadi tawadu paling bawah ya, paling rendah adalah mengucapkan salam kepada saudaranya. Ini tawadu paling rendah. Ketemu orang, assalamualaikum, siapapun mereka, yang penting muslim. Dianjurkan kalau kita bertemu dengan sama muslim, apakah dia tua ataupun muda, ucapkanlah salam. Afshus salam, kata Nabi, sebarkanlah salam kemana-mana. Mau di rumah kita, mau di luar rumah, kalau dia muslim, ucapkan salam, assalamualaikum. Nah, kalau kita salam kepada bukan bagiannya, seperti non muslim, kita salamin dikira muslim, assalamualaikum, ternyata dia orang non muslim, maka sunnah ditarik kembali salamnya. Ya Allah, saya tarik salam saya dari dia. Itu sunnah hukumnya. Jadi satu hal ini, kalau kita sering memberi orang yang tidak pernah memberi, maka jaminannya adalah dihisab dengan hisaban yang ringan. Yang kedua, wa tasilu man qata'ak, dan bersilaturahim kepada orang-orang yang sudah memutuskan tali silaturahim. Dalam hadis Bukhari disebutkan, laisa al-wasil bil mukafi walakin al-wasil alladhi idza quti'at rahimu wasalaha. Bukanlah silaturahim apabila kita bersilaturahim kepada orang yang suka datang kepada kita. Artinya kalau sudah terjadi silaturahim, itu bukan silaturahim sebetulnya. Tapi yang namanya silaturahim adalah idza quti'at rahimu, apabila sudah terputus, tidak pernah ada kunjungan, tidak pernah ada sapaan salam, terputus tali rahimnya dengan dia. Kemudian dia wasil, dia sambung. Nah, itulah makna asli silaturahim. Nah, ketika terjadi kita punya keluarga, punya bibi, punya uang, atau punya kakek mungkin, atau anak-anaknya, ketika kita sambung tali yang sudah terputus, maka itulah yang hakiki silaturahim. Nah, ketika itulah dijamin Allah berikan hisaban yang ringan dan surga akan kita dapatkan. Pasti Pak, kita punya keluarga yang sudah terputus, pasti itu. Saya punya keluarga dari pihak kakek. Kakek punya adik. Nah, adiknya itu punya turunan. Ketika masih ada almarhumah ibu, saya tanya, kok nggak pernah cerita kalau kita punya saudara? Disebutkan tempatnya di mana. Kemudian saya ke sana. Saya ke sana membuktikan apakah benar masih ada keluarga di daerah sana. Saya ke sana Pak, pakai sepeda waktu itu. Datang ke rumahnya, ternyata begitu ngobrol, dan subhanallah, ternyata benar itu keluarga saya di sana ada. Masih ada ternyata. Nah, ini tugas kita adalah kalau kita punya keluarga seperti itu yang sudah terputus, tugas kita adalah sambung kembali tali yang sudah terputus. Yang paling ditekankan adalah rahim, satu keluarga. Kalau putus bukan rahim atau rahmi, yang kedua rahmi, kasih sayang seperti anak, seperti guru dengan murid, tetangga dengan tetangga, sahabat dengan sahabat, itu bukan rahim, tapi rahmi. Yang ditekankan adalah rahim, satu keluarga. Ya, apalagi yang lain-lainnya gitu. Allah ancam orang-orang yang memutuskan silaturahim, nar bagiannya, neraka bagiannya Pak. Gak ada ampun itu. Orang yang memutuskan silaturahim, maka nar bagiannya. Pada zaman dulu ada orang di Mekah. Dulu di Mekah ada sumur Zamzam dulu.
belum dibuka ya, dulu masih terbuka zam-zamnya. Jadi kalau orang ada apa-apa datang ke sana Pak. Jadi ada kayak semacam apa, sudah ada kabar dari orang-orang, dari para syekh, kalau kita ingin apa-apa datang ke situ, teriak saja. Misalnya kita punya harta yang hilang, teriak aja di situ. Nah, singkat cerita, ada orang menitipkan amanah. Titip amanah kepada satu orang, satu syekh. Kemudian orang tersebut atau syekh tersebut menyimpan amanahnya itu di mana? Di satu tempat. Nah, singkat cerita, syekh ini meninggal dunia. Yang dititipin amanah datang ke rumahnya. Begitu datang ke rumahnya, keluarganya nggak ada yang tahu titipannya itu. Akhirnya disuruhlah yang menitipkan amanah datang ke sumur tadi, sumur Zam-Zam itu. Dia teriak, Assalamualaikum. Yang meninggal dipanggil, Assalamualaikum ya Syekh, saya hendak bertanya kepadamu, di mana titipan saya kamu simpan, gitu sih ceritanya. Ternyata nggak ada jawaban sama sekali. Kalau orangnya orang baik, ahli surga akan menjawab di sumur itu. Tetapi nggak ada jawaban. Ulang lagi, Assalamualaikum Syekh Fulan, nggak ada jawaban. 3 kali dia salam tapi tidak ada jawaban dari syekh yang mati itu. Akhirnya ada syekh lain berkata, jika demikian kamu harus datang ke daerah Hadramut, ada sumur namanya sumur terlaknat gitu. Sumur apa namanya itu? Di situ biasanya kalau orangnya ahli neraka dia akan jawab di situ. Singkat cerita, datanglah dia ke sumur itu dan dia teriak lagi, Assalamualaikum wahai Syekh Fulan, di mana titipan saya? Dijawab ternyata, Waalaikumsalam. Kagetlah orang ini, kok seorang syekh ada di neraka ya? Ini kan sumur terlaknat ini. Jadi 2 sumur ini Pak dibedakan. Kalau sumur yang baik di Zam-Zam itu, kalau dia salam kepada orang yang mati akan menjawab Waalaikumsalam. Tapi yang satunya lagi, justru kalau di ahli neraka akan menjawab di situ. Nah, orang yang nitip amanah itu, ketika dikatakan amanahmu ada di samping rumah saya, disebutkan di mana-mananya letaknya. Dia berpikir sepanjang jalan, kenapa seorang syekh kok di neraka ya? Kan dia rajin sholatnya, bahkan dia suka mengajar, seorang guru, rajin puasa, rajin ini itu, tapi kenapa? Dia berpikir terus sepanjang jalan. Dia tanya keluarganya, bagaimana kehidupan dia? Dia baik, orangnya rajin sedekah, rajin ke masjid, ya seorang syekh, bayangin aja. Terus kenapa dia? Apa ada amalan yang buruk dia yang selama ini tidak dia kerjakan? Tidak ada, hanya satu kesalahan dia. Apa? Dia suka memutuskan silaturahim. Makanya ini ancamannya besar, berat ini. Kalau orang sudah memutuskan silaturahim, nauzubillah, udah bukan ahli surga, min ahli nar itu, neraka. Jadi kalau kita punya keluarga yang menjauhi kita jangan ikut-ikutan menjauhi Pak. Sambung terus, biarin aja, sambung aja, biarpun dia benci sama kita, biarin aja. Yang penting tugas kita adalah silaturahim. Ada yang menarik di sini Pak nih. Ada yang menarik di sini, saya katakan di sini dari hadis Bukhari Muslim. Man ahabba an yabsutahur rizq, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, kemudian wa yu'akhkhar wa yunsa, dan akan dipanjangkan usianya, Masya Allah ini, falyasil rahimah, barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan kemudian umurnya dipanjangkan, maka bersilaturahimlah, panjang umur kita dan banyak luas rezeki kita. Dan bahkan jadi yang lain dikatakan, dan Allah akan menghilangkan darinya mati dalam keadaan buruk. Jadi matinya pun tidak ini baik, matinya dalam keadaan baik, dalam keadaan sholat, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan pokoknya baik. Jadi matinya pun
akan dijadikan mati yang baik caranya. Dan Allah akan menjauhkan darinya segala macam yang ditakuti, yang tidak diharapkan berkah silaturahim. Masya Allah ya. Inna rajula la yasilu rahimah wa ma baqiya min umrihi illa ta'yam. Kata Ad-Duhaq dalam tafsir Allah Ta'ala di Al-Quran surah Ar-Ra'd, Allah berfirman, ya muhallahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Kata Ad-Duhaq surah ahli tafsir, kata beliau, ada orang yang mau mati 3 hari lagi. Dalam buku amalnya orang ini akan mati 3 hari lagi, tetapi bisa ditambahi usianya menjadi 30 tahun. Berkat apa? Berkat silaturahim. Dan sebaliknya ada orang yang usianya dalam buku amal dia umurnya dipanjangkan 30 tahun lamanya, tetapi dia memutuskan silaturahim, maka 3 hari lagi dia akan mati. Kebalikannya, jadi orang yang memutuskan silaturahim akan dipendekkan umurnya, beda dengan yang silaturahim. Dan pada zaman dulu ada sebuah riwayat, malaikat maut pernah beliau mengabarkan kepada Daud alaihissalam bahwa dia akan mencabut nyawa seorang laki-laki setelah 6 hari. Wahai Daud, umatmu yang bernama Fulan akan saya cabut nyawanya 6 hari lagi, kata malaikat maut. Kata Nabi Daud, oh iya. Nah ternyata setelah bertahun-tahun lamanya Nabi Daud bertemu dengan orang yang disebutkan oleh malaikat maut. Udah puluhan tahun ketemu dengan orang itu. Lah, kata malaikat maut, orangnya akan dicabut nyawa dulu 6 hari lagi. Kenapa masih panjang usianya puluhan tahun ini? Lalu Nabi Daud alaihissalam bertanya kepada malakul maut, malakul maut atau Israel, bukankah anda pernah mengatakan bahwa umatku yang bernama Fulan akan dicabut dulu 6 hari lagi, tapi kok sekarang masih hidup ya? Kenapa? Dijawab oleh beliau, memang betul 6 hari lagi dia akan saya cabut nyawanya, tetapi di masa-masa itu dia telah bersilaturahim kepada orang atau keluarga yang sudah terputus, sehingga Allah panjangkan usianya menjadi 20 tahun. Masya Allah ya, luar biasa. Dan terakhir adalah wa ta'fu amman zalamak, dan maafkanlah kesalahan orang yang pernah menzalimimu, baik urusan harta kita ataupun kehormatan kita. Halalkan. Mari kita ikrar sama-sama Pak. Kita ikrar sama-sama, kita halalkan semua dosa orang yang telah menzalimi kita. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ahlaltu jami'a man zalamani fi mali wa irdi. Apa artinya? Hati-hati ya. Ya Allah, saya sudah menghalalkan semua dosa orang-orang yang pernah menzalimi saya, baik dalam urusan kehormatan saya ataupun harta saya. Jadi kalau ada orang yang masih punya hutang sama kita, sudah halal tuh. Tidak ada orang, Bapak, ada orang punya hutang sama Bapak, mau 1 juta, 2 juta, halal sudah ya. Yang tagih lagi ingat. Kan tidak ngomong tadi, ya Allah, saya halalkan semua dosa orang yang menzalimi saya, baik urusan harta saya atau kehormatan saya. Halal sudah. Kan udah ikrar. Maksud saya kan nggak tahu. Kalau tahu pasti nggak mungkin ikut ini. Nah orang-orang dulu pas seperti itu tiap hari berkata, salafus saleh, Allahumma inni ahlaltu jami'a man zalamani fi hadzal yaum fi 'indi wa mali.
Ya Allah, saya halalkan semua orang yang berdosa kepada saya, baik urusan harta ataupun urusan kehormatan. Jadi orang gibah sama dia nggak berdosa, nggak ada hukum dosa berat, nggak ada, karena dia udah halalkan. Silakan caci maki saya, gibah silakan, halal semuanya. Dan bahkan dia pun sudah berniat sedekah semua harta dia di rumah dia. Ada yang nyuri sudah halal pokoknya, kan udah halal. Setiap hari begitu. Makanya dia punya amalan khusus bahwa dia sedekah tiap hari. Jadi meskipun dia nggak sedekah hari itu, dia sudah menghalalkan halal semua isi rumah saya. Mau itu makanannya, minumannya, mau uangnya, pokoknya sedekah tiap hari. Meskipun nggak ada yang nyuri, sedekah tiap hari satu rumah tuh. Dan lain-lainnya, masya Allah. Tapi kita masih ragu ya kadang-kadang. Yang tadi ngomong halal, akhirnya kita nggak jadi halal. Kenapa? Karena masih ragu hati kita. Baiklah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sudah jam 6 pas ya. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Mari kita buka hati kita lebar-lebar. Kita niatkan di bulan Fitri ini, kita niatkan akan bersilaturahim kepada keluarga yang sudah terputus. Kedua, akan memaafkan semua kesalahan atau dosa orang-orang. Yang ketiga, dan memberi kepada orang yang tidak pernah, atau mengembirakan orang yang tidak pernah mengembirakan kita, atau membuat orang gembira padahal dia suka menyakiti kita. Maka insya Allah kita mendapatkan dua keutamaan tadi, surga dan hisaban yang ringan. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Iya. Jadi semua orang itu pasti ke neraka, Pak. Kata Allah dalam Al-Quran, wa im minkum illa wariduha. Tidak ada di antara kalian wahai manusia dan jin illa wariduha, pasti akan masuk surga. Mau dia nabi sekalipun pasti ke surga, ke neraka dulu. Semua manusia dan jin sebelum ke surga pasti akan masuk ke neraka dulu. Meskipun dia nabi, meskipun dia sahabat, meskipun dia wali, apalagi kita. Tapi beda kalau nabi sama kita ke nerakanya. Kenapa harus ke neraka dulu? Karena surga itu, orang mau ke surga harus melewati jembatan Sirat. Siratul Mustaqim kalau kita bahasanya, jembatan Sirat. Itu jembatan Sirat di mana adanya? Di neraka. Ya ke neraka dulu berarti kan. Ke neraka dulu, bukan berarti disiksa, bukan, mesti ke neraka. Nah kalau para nabi ke neraka bukan berarti panas, biasa aja, terang, adem. Begitu ke sana langsung berkilat. Kalau kita sudah dibakar kepanasan, jalannya pun pelan. Tergantung amal kita. Pernah dengar nggak Pak dulu? Ada orang dicabut nyawa, kemudian dihidupkan lagi. Pernah dengar nggak kisah itu? Nabi siapa namanya? Nabi Idris, dicabut nyawa, dihidupkan lagi. Kemudian dia minta, saya ingin ke surga katanya. Saya ingin ke neraka dan ke surga, izinkan saya. Akhirnya Allah izinkan lewat malaikat itu, dibawa ke neraka. Dia lihat neraka, oh seperti ini neraka. Terus ke surga, masuk surga. Nah setelah di surga, ketika dia keluar, dia titip sendalnya di dalam. Agar apa? Dia bisa masuk lagi ya. Begitu keluar dari surga, kata malaikat yang mengantarkan dia, ayo, oh sendal saya ketinggalan katanya kan. Cepat ambil. Nah, balik ke surga. Mana kok nggak datang-datang? Disuruh keluar nggak bisa dia, nggak boleh. Karena Allah berjanji, setiap orang ke surga tidak akan pernah keluar lagi. Saya sudah memenuhi semuanya. Semua manusia ke neraka, saya sudah ke neraka.
Terus kemudian Allah janjikan semua manusia akan ke neraka dulu. Yang kedua, ketika mereka sudah di surga tidak akan pernah keluar lagi. Masa Allah berbohong katanya? Nah, akhirnya dia biarkan di situ di surga dia. Itu kisah. Nah, oleh karena itu makna di sini kita ke neraka bukan berarti semuanya disiksa, bukan lewat doang itu. Karena ada juga orang di neraka ketika dia dibakar tapi enggak merasa terbakar, justru malah dingin gitu. Diriwayatkan ada anak soleh, ketika dia hendak masuk surga, dia berkata, ya Allah, saya tidak mau masuk surga sepanjang orang tua saya tidak ikut bersama saya. Dikatakan kepadanya, orang tuamu itu dosanya banyak dan masih lama waktunya untuk disiksa. Dia nggak mau tahu. Pokoknya saya mau orang tua saya ke surga bareng sama saya. Tidak bisa, karena tidak bisa dipaksa. Anak ini loncat ke neraka. Dia cari orang tuanya. Akhirnya ketika dia ke neraka, itu neraka tidak panas lagi, dingin sudah. Karena neraka haram memakan daging orang yang ahli surga, haram baginya. Termasuk surga pun haram dimasuki oleh orang-orang yang ahli neraka. Ketika dia ke neraka, dingin sudah neraka. Nah, kalau panas mah bagaimana malaikat-malaikat yang menyiksa di sana, kepanasan mereka kan? Bagaimana, kasihan mereka di neraka setiap hari menyiksa. Ya dikatakan itu yang nyiksa bagaimana di neraka panas dong. Sama aja seperti kenikmatan orang di surga gitu. Itu Pak. Masih ada? Ya Pak. Waalaikumsalam. Baik, ada jin, ada iblis, ada syaitan. Sama apa tidak? Tiga makhluk ini, ada iblis, ada syaitan, ada jin. Kalau jin sama seperti kita, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang maksiat, ada yang ahli taat. Itu jin seperti kita sama. Sebagaimana manusia digoda oleh setan, maka jin pun sama digoda oleh setan. Jadi istilah jin ini adalah mereka yang biasanya tugasnya bukan menggoda kita ketika kita ibadah, bukan. Itu bukan setan, tapi jin. Yang nongkrong di kuburan itu jin. Nongkrong di tempat-tempat angker itu jin, bukan setan. Nah, setan istilahnya adalah mereka yang menggoda kita. Kalau kita mau sholat, kalau kita mau bersilaturahim, kita hendak memaafkan, jadi tidak jadi memaafkan, itu setan tugasnya. Nah, setan adalah mereka yang tidak akan pernah masuk surga, sudah terlaknat. Itu anaknya iblis. Jadi iblis punya anak, setan lah itu. Jadi istilah iblis, setan ini adalah setiap mutamarrid, kullu mutamarridin, setiap yang sombong, yang angkuh, itu adalah istilah setan gitu. Nah, si iblis dulu ketika dia ingin punya turunan, ketika diusir dari surga dan dilaknat, dia berkata kepada Allah Ta'ala, ya Allah, saya minta satu anak Adam lahir, anak saya harus lahir 100 orang. 100 banding 1 manusia lahir, 100 anak setan pun lahir. Allah izinkan itu. Bagaimana caranya? Setiap kali iblis hendak membuat turunan, maka dia cukup gesekkan paha dengan pahanya, paha kanan kiri gesekkan, keluarlah anak-anaknya 100. Gesekkan lagi 100 lagi. Di Arafah hari ini berapa yang lahir? Ada 10. Misalnya 10 orang lahir, maka 10 kali gesekan, 1, 2, 10 kali. Pokoknya satu manusia 100.
anak iblis gitu. Nah, kalau di antara mereka ada yang muslim, itu jin itu kita nih Pak. Tugasnya jin itu adalah apa? Mereka yang tidak seperti setan. Mereka tinggalnya di mana? Di tempat-tempat ya yang angker seperti itu. Dikatakan katanya, jadi di antara tempat-tempat jin itu adalah satu kuburan, dua kamar mandi, ada juga ketiga tempat-tempat yang tidak tersinari lampu, itu tempat-tempat mereka. Lampu nih kan, ada yang gelapnya tuh kan, ada yang gelap-gelapnya tuh, itulah tempat mereka. Rumah melebihi batas terlalu tinggi, itu pun akan ditempati oleh mereka. Itu bedanya Allah katakan Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya manusia dan jin yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, bukan setan tapi jinnya. Itulah jin jadi ya. Tapi kalau istilah setan ini tidak hanya makhluk halus saja Pak, termasuk manusia pun atau hewan pun jika punya sifat angkuh dan sombong, maka disebut dengan istilah setan. Ya. Kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, setan itu adalah kullu mutamarridin alin, setiap yang angkuh dan sombong itu adalah setan. Makanya jangan salah kalau orang marah-marah pada orang yang suka ini, setan lu kan, keluar tuh, setan lu. Kurang aja bukan kurang aja, emang gitu sifat orang yang sombong itu betul. Dan setan itu diambil dari kata syato atau syatona atau syato, menjadi syaiton. Syato asal syato, jadi nunnya adalah ziyadah tambahan. Artinya apa? Yang terlaknat, yang terkutuk atau terbakar artinya. Yang terbakar, jadi setan artinya terbakar, mudah terbakar. Hanya dua makhluk yang dihisab, satu manusia, dua jin. Kalau setan bagaimana? Setan nggak dihisab, pasti neraka dia mah. Iya, pasti ke neraka dia dihisab. Gitu Pak. Tapi dua-duanya bisa berubah wujud. Kan makhluk, namanya makhluk halus kan. Kalau kita makhluk kasar, mereka bisa berubah wujud. Setan dan jin bisa berbentuk seperti bagaimanapun, bisa jadi manusia, bisa jadi binatang gitu. Bisa mereka tuh. Tapi hanya nabi yang tidak bisa mereka contoh. Mereka tidak bisa berubah wujud menjadi seorang nabi, nggak bisa. Bahkan dalam mimpi pun tidak bisa setan ini. Hanya keluar dari nabi bisa, binatang bisa. Nah kalau misalnya ada jin perempuan berubah wujud menjadi seekor binatang misalnya, dan kita tahu itu jin perempuan, kemudian kita bersentuhan dengan dia tanpa penghalang, maka batal wudhu kita. Kenapa? Karena setiap yang boleh kita nikahi maka batal wudhunya, dan jin ini boleh kita nikahi, makanya batal wudhu kita kalau kita bersentuhan dengan jin perempuan gitu. Ya, hanya dua Pak, jadi mukallaf itu dua. Ya, untuk urusan masalah jin ini memang ada kitab khusus Pak, namanya kitab ini, kitab Kasyfu Sab'ah Kutub Mufidah. Itu ada kajian khusus tentang masalah jin. Dari mulai makannya apa gitu kan, makannya apa, terus dibagi berapa macam jin ini, ada dibahas di situ. Insya Allah kapan-kapan kita buka kitab itu insya Allah. Demikian jamaah sekalian, kita tutup kajian kita dengan pembacaan Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah